mahar 100 onta, istana megah, gaun pengantin berlapis emas. Semuanya tampak sempurna saat malam pertama ia syok ternyata. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Nurul Aini, gadis berusia 24 tahun, asal sebuah desa kecil di pinggiran Jember, Jawa Timur, tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk menjadi TKI akan membawa hidupnya pada alur yang mustahil ia bayangkan. Ia tumbuh dalam keluarga petani yang hidup pas-pasan. Ayahnya lumpuh akibat kecelakaan di sawah saat Nurul masih SMP, dan ibunya menjadi tulang punggung keluarga dengan membuka warung kecil yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Nurul, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, merasa bertanggung jawab mengangkat derajat keluarga mereka, atau setidaknya menyekolahkan kedua adiknya hingga lulus SMA. Setelah lulus SMA, Nurul sempat bekerja sebagai kasir minimarket, namun gajinya yang kecil tak sebanding dengan kebutuhan rumah, tangga dan pengobatan ayahnya. Akhirnya, dengan restu ibunya dan berat hati meninggalkan kampung halaman, Nurul mendaftarkan diri melalui salah satu agen penyalur tenaga kerja ke Timur Tengah. Ia mengikuti pelatihan dasar di Malang, belajar bahasa Arab sehari-hari dan cara mengoperasikan alat rumah tangga modern. Meski hatinya ciut membayangkan bekerja jauh di negeri orang, Nurul mencoba menguatkan diri. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, keluarga. Ia tiba di Arab Saudi pada awal Ramadan. Suasana di Riyadh saat itu panas dan berdebu, sangat berbeda dengan udara lembab kampungnya yang penuh suara jangkrik dan aroma sawah. Nurul merasa asing, namun ia tetap bersyukur. Majikannya, seorang wanita paruh baya bernama Khalid, memperlakukan dirinya cukup baik. Ia bekerja di rumah keluarga, terpandang yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan. Rumah itu besar, mewah, dengan pilar-pilar marmer dan karpet merah tebal yang menutupi setiap lantai. Halaman belakang bahkan dilengkapi air, mancur dan kebun kecil yang dirawat setiap hari oleh para pekerja asing seperti Nurul. Hari-hari Nurul diisi dengan kegiatan yang padat. Membersihkan rumah, membantu di dapur, mencuci pakaian, dan sesekali membantu merawat anak-anak dari kerabat yang datang berkunjung. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu bangun lebih awal daripada yang lain dan tidur paling akhir. Dalam diam dan kerja keras, Nurul mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Tak jarang, ia diberi tugas yang lebih ringan dibanding rekan-rekan TKI lainnya karena dianggap cekatan dan sopan. Suatu sore yang tampaknya biasa, hidup Nurul mulai berubah arah. Saat itu ia sedang menyapu halaman belakang, mengenakan gamis abu-abu longgar dan kerudung polos. Angin padang pasir berembus lembut, menerbangkan sedikit debu dari selapot-pot kembang mawar merah. Nurul menyeka keringat dari dahinya dan melanjutkan pekerjaannya tanpa menyadari bahwa ada sepasang mata tajam yang tengah mengamati gerak-geriknya dari balkon lantai 2. Tatapan itu milik Sultan Muhammad bin Khalid Al-Fahmi, saudara tiri dari suami Khalid. Sang Sultan dikenal sebagai pria terpandang, bangsawan berdarah biru yang menguasai wilayah kaya minyak di kawasan timur Arab Saudi. Meski jarang muncul di hadapan umum, namanya selalu dikaitkan dengan bisnis besar dan kehidupan mewah. Ia jarang berkunjung ke rumah saudaranya, apalagi hanya untuk urusan sepele. Tapi hari itu, tanpa alasan jelas, ia datang dan menginap satu malam. Ketika matanya bersirobok dengan Nurul dari kejauhan, langkah pria itu terhenti. Ada semacam kejutan di wajahnya, seperti seseorang yang baru saja melihat sosok dari masa lalu. Ia tak berkata apa-apa saat itu, hanya berdiri diam dengan tangan bersedekap di pagar balkon, menatap Nurul yang sedang menunduk menyapu tanah. Wajahnya seolah membeku. Pupil matanya mengeras, seolah sedang menghitung kembali waktu yang telah hilang. Nurul tidak menyadari tatapan itu. Ia hanya merasakan bulu kuduknya meremang, seperti tengah diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi ia menepis rasa itu dengan logika. Pasti cuma perasaan saja, gumamnya. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa sadar bahwa sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi.
Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Para pelayan terlihat lebih sibuk dari biasanya, seolah ada tamu penting yang akan datang. Padahal Sultan Muhammad telah menginap malam sebelumnya. Nurul, meski tak tahu apa yang sedang terjadi, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia membersihkan ruang tengah dan merapikan karpet di ruang tamu. Namun siang itu, saat matahari menggantung tepat di atas kepala, salah satu pelayan senior memanggilnya dengan nada tegas namun sopan. "Nurul, majikan memanggilmu ke ruang tamu. Sekarang." Degup jantung Nurul seketika melonjak. Tidak biasanya ia dipanggil langsung oleh Khalid saat suasana rumah sedang sibuk seperti ini. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju ruang tamu besar yang penuh dengan aroma gaharu mahal. Ia menunduk sopan, sebagaimana yang diajarkan selama pelatihan, lalu duduk di lantai sesuai adat setempat. Di hadapannya, duduk dua sosok yang membuat tubuhnya gemetar. Khalid, sang majikan, duduk di sofa berbalut beludru emas dengan ekspresi serius. Di sebelahnya, pria yang dilihatnya kemarin dari balkon kini menatap Nurul dengan penuh perhatian. Sultan Muhammad mengenakan jubah putih bersih, sorban rapi, dan cincin besar bertatahkan zamrud hijau. Tatapannya tajam, namun bukan intimidatif. Lebih seperti orang yang sedang menilai sesuatu yang sangat berharga. "Nurul," suara Khalid memecah keheningan. "Apakah kamu tahu siapa yang duduk di sebelahku?" Nurul menggeleng pelan. Ia bisa menebak pria itu bukan orang biasa, tapi ia tak berani berspekulasi. "Ini adalah Sultan Muhammad bin Khalid Al-Fahmi. Beliau ingin melamarmu." Sejenak, dunia Nurul terasa membeku. Kata-kata itu bergema di kepalanya berkali-kali, namun otaknya belum mampu mencerna artinya. Ia memandang majikannya, lalu Sultan itu, lalu kembali menunduk. Saya tidak mengerti." Sultan Muhammad berbicara langsung, suaranya dalam namun lembut. Bahasa Arabnya baku, namun cukup dimengerti oleh Nurul. "Kau memiliki sesuatu yang sangat jarang kutemui. Bukan hanya kecantikan, tapi juga ketenangan, kesederhanaan, dan sesuatu yang membuatku merasa damai." Nurul tidak tahu harus merespons bagaimana. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Tidak pernah dalam hidupnya ia dibayangkan menjadi istri seorang pria semegah ini, apalagi bangsawan Arab dengan gelar sultan. Ia hanyalah seorang TKI, seorang anak desa dari Jember. Bagaimana bisa Khalid kemudian menyebutkan mahar yang akan diberikan sultan jika Nurul menerima lamaran tersebut? 100 ekor onta betina muda, sehat, dan siap dikembangbiakkan, simbol kekayaan dan kehormatan tertinggi dalam budaya Arab. Tidak hanya itu, Sultan juga menawarkan 2 kilogram emas murni dalam bentuk perhiasan dan batangan, serta sebuah rumah mewah di Jeddah, lengkap dengan pelayan dan sopir pribadi. Nurul nyaris pingsan. Dalam budaya yang ia kenal, mahar memang bentuk penghargaan. Tapi ini bukan sekadar penghargaan. Ini seperti cerita dari dongeng atau sinetron kolosal. Bahkan, rasanya lebih mewah dari apa yang pernah ia dengar dari kisah-kisah selebriti yang menikah dengan pangeran. Hening melanda ruangan selama beberapa menit. Nurul mencoba bernapas perlahan, mencoba mencari logika dalam situasi yang terasa mustahil ini. Ia tidak mencintai Sultan. Ia bahkan baru pertama kali menatap matanya dari dekat. Tapi penawaran ini bukan sekadar soal cinta. Ini soal masa depan keluarga. Ini soal kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam seumur hidup. Namun, di balik semua keajaiban itu, ada rasa tak enak yang mengganjal di dada Nurul. Mengapa Sultan tertarik padanya? Ia tidak pernah berbicara banyak, tidak menonjol, bahkan tidak pernah berdandan. Ia bukan siapa-siapa. Apa alasan sebenarnya? Ia belum tahu, bahwa jawabannya akan jauh lebih rumit daripada sekadar cinta pandangan pertama. Setelah lamaran itu disampaikan secara resmi di ruang tamu yang mewah, Nurul masih tidak percaya bahwa hidupnya benar-benar berada di persimpangan antara kenyataan dan mimpi. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kecanggungan,
Ia tetap melanjutkan, pekerjaannya seperti biasa, namun setiap langkahnya kini terasa berat, seolah setiap orang di rumah itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bahkan para pekerja lain mulai berbisik-bisik ketika ia lewat, membicarakan kabar besar yang tidak bisa lagi disembunyikan. Nurul tidak segera memberikan jawaban. Ia memohon waktu untuk berpikir. Sultan pun menghormati permintaannya. Ia tidak memaksa, bahkan sengaja pergi dari rumah saudaranya untuk memberi ruang bagi Nurul mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan. Namun keheningan itu justru menambah beban dalam pikiran Nurul. Setiap malam ia termenung di kamar kecilnya yang sempit, memandangi foto orang tuanya yang ia simpan di bawah bantal. Hatinya seperti terombang-ambing di tengah samudera pilihan. Menerima dan mengubah nasib, atau menolak, dan kembali ke hidup yang lama. Di satu sisi, tawaran itu adalah anugerah luar biasa. Mahar yang ditawarkan bisa membebaskan keluarganya dari kemiskinan seumur hidup. Ayahnya bisa dirawat di rumah sakit yang layak. Adik-adiknya bisa bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Ia sendiri bisa hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia impikan, jauh dari kerasnya dunia para TKI. Namun di sisi lain, ada kegelisahan yang mengganggu. Ia tidak mengenal Sultan Muhammad. Ia bahkan belum tahu apa yang sebenarnya membuat pria itu ingin menikahinya. Hanya karena ketenangan dan kesederhanaan? Bukankah itu alasan yang terlalu samar? Akhirnya, Nurul memutuskan menghubungi keluarganya di Jember melalui sambungan video call yang dibantu oleh staf KBRI. Suaranya gemetar saat menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang Sultan, tentang mahar yang tak masuk akal, dan tentang perasaannya yang campur aduk. Ibunya menangis di ujung telepon, bukan karena sedih, melainkan karena tidak percaya bahwa anak sulungnya yang dulu lahir di rumah sederhana, kini dilamar oleh bangsawan Arab dengan mahar 100 ekor onta. Kalau kamu yakin itu takdir baik dari Allah, Nurul, terima saja, kata ibunya dengan suara parau. Tapi kalau hatimu ragu, jangan paksa dirimu. Jangan karena kami. Hidupmu, bahagiamu, bukan hanya soal uang. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Nurul. Ia tahu, ibunya tidak sedang menguji hatinya. Ibunya benar-benar menyerahkan keputusan itu padanya. Tidak ada tekanan. Tidak ada harapan palsu, hanya doa dan restu. Akhirnya, setelah hampir seminggu penuh pertimbangan, Nurul menjawab lamaran itu dengan satu kalimat singkat melalui perantara majikannya. Saya terima insya Allah. Persiapan pernikahan berlangsung cepat. Segala kebutuhan disiapkan oleh tim istana. Gaun pengantin tradisional Arab yang dijahit langsung oleh desainer dari Dubai, perhiasan emas yang dipilihkan khusus dari toko perhiasan kuno di Riyadh, hingga pelatihan singkat mengenai etika keluarga kerajaan yang harus dijalani Nurul menjelang hari pernikahan. Ia seperti mendadak menjadi putri dalam kisah dongeng, namun dengan tekanan psikologis yang tidak ringan. Hari pernikahan pun tiba. Sebuah pesta mewah diadakan di tengah padang pasir, tempat yang dipilih langsung oleh Sultan karena dianggap sakral dan sesuai tradisi. Tenda-tenda megah dibangun, dihiasi dengan lampu-lampu gantung berlapis kristal dan ornamen emas. Musik tradisional mengalun sepanjang malam, makanan lezat tersaji tanpa henti, dan tamu-tamu bangsawan berdatangan dengan pakaian berkilau. Namun di tengah semua kemegahan itu, malam pertama mereka bersama terasa sepi. Sultan Muhammad duduk diam di kursi kayu berukir, sementara Nurul duduk di ujung ranjang, gelisah. Mereka hanya bertukar sapaan singkat, tanpa percakapan yang berarti. Nurul menunduk, menunggu. Tapi Sultan hanya menatapnya lama, lalu berkata, pelan, dalam bahasa Arab yang perlahan namun tajam menusuk hati. Wajahmu, persis seperti mendiang istriku. Darah Nurul seperti berhenti mengalir. Malam itu, padang pasir yang menjadi saksi bisu pesta pernikahan, megah perlahan mulai tenang. Tenda-tenda masih berdiri kokoh di terpa angin gurun, yang menggesek halus kain sutra yang membungkus tiang-tiang emas. Di dalam tenda utama, suasana sangat kontras, tenang, hening, hampir beku oleh ketegangan yang tak terucapkan. Nurul duduk diam di tepi ranjang berkanopi putih. Gaun pengantinnya yang mewah telah ia lepas, diganti dengan busana sederhana yang lebih nyaman. Namun kenyamanan tak sedikit pun menjamah hatinya. Ia gugup, tegang,
bahkan sedikit takut. Di hadapannya, duduk sang suami, Sultan Muhammad, dalam diam yang membatu. Ia mengenakan jubah longgar berwarna krem dan sorban hitam. Bukan lagi pakaian, kebesaran sultan, tapi tetap menebarkan aura wibawa yang membuat siapapun ingin menunduk. Sultan tidak segera bicara. Ia memandangi Nurul lama, dalam-dalam, seolah mencoba mengungkap sesuatu dari wajah polos gadis itu. Tatapannya bukan tatapan pria yang baru saja mendapatkan istri muda nan cantik, melainkan tatapan seseorang yang sedang menatap kenangan. Nurul mulai merasa tidak nyaman. Tangannya gemetar di pangkuan, dan ia berusaha mencari kata-kata untuk memecah keheningan. Namun sebelum sempat bicara, Sultan menarik napas dalam-dalam dan berkata, pelan, nyaris seperti gumaman, "Wajahmu persis seperti mendiang istriku." Dek. Kalimat itu menusuk jantung Nurul seperti sembilu. Ia menatap suaminya dengan ekspresi tak percaya. "Maaf yang mulia," tanyanya, nyaris berbisik. Sultan mengangguk perlahan, lalu bangkit dari duduknya, dan berjalan menuju lemari kecil di sudut tenda. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah bingkai foto berukuran sedang, lalu menyerahkannya kepada Nurul. Dengan tangan gemetar, Nurul menerima dan menatap foto itu. Matanya langsung membelalak. Perempuan dalam foto itu memiliki wajah yang nyaris identik dengannya. Hidung yang sama, mata bulat yang teduh, bahkan garis senyum yang mirip. Hanya saja, kulitnya sedikit lebih terang dan rambutnya ikal, menandakan mungkin ia berdarah campuran. Tapi sisanya, seolah Nurul sedang melihat versi lain dari dirinya sendiri. "Itu Aminah," ujar Sultan. Suaranya datar namun penuh luka. "Istriku. Ia meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan mobil saat sedang mengandung anak kami yang pertama. Ia wanita satu-satunya yang pernah kucintai." Nurul tak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia merasa perutnya mual, bukan karena makanan, tapi karena kenyataan pahit yang perlahan terkuak. "Awalnya," lanjut Sultan sambil kembali duduk, "aku mengira aku sudah selesai dengan cinta. Tapi saat aku melihatmu di halaman rumah Khalid hari itu, jantungku berhenti. Kau bukan hanya mirip, kau menghidupkan kembali sosok Aminah dalam pikiranku. Cara berjalanmu, bahkan cara kau menunduk, membuatku merasa dia kembali." Nurul mulai menyadari sesuatu. Pernikahan ini bukan tentang dirinya. Bukan karena ia cantik, atau baik, atau pekerja keras. Tapi karena ia seperti bayangan dari masa lalu Sultan. Ia hanyalah sosok pengganti. Perasaan campur aduk menyerbu hatinya. Kaget, terluka, marah, namun juga iba. Ia bisa merasakan betapa hancurnya hati pria itu, betapa dalam kehilangan yang ia alami. Tapi di sisi lain, ia merasa terjebak dalam kisah cinta yang bukan miliknya. Ia bukan Aminah. Ia Nurul. Seorang gadis desa dari Jember yang ingin membangun hidup sendiri, bukan menghidupkan kenangan orang lain. "Kenapa tidak bilang dari awal?" Suara Nurul lirih, namun jelas terdengar. Sultan menatapnya dalam. "Karena aku ingin mengenalmu tanpa bayangan masa lalu. Tapi semakin dekat harinya, aku sadar, aku belum benar-benar ikhlas." Air mata mengalir, pelan di pipi Nurul. Kini ia tahu, ia bukan hanya menikahi seorang sultan, ia juga menikahi kesedihan, luka, dan hantu cinta lama yang belum selesai. Dan ia harus memilih, bertahan dan menyembuhkan, atau meninggalkan sebelum dirinya hancur ikut dalam bayang-bayang. Setelah malam itu, hubungan antara Nurul dan Sultan Muhammad menjadi lebih rumit daripada sebelumnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada bentakan, tidak ada luka fisik. Tapi ada jarak, sebuah jurang yang tak kasat mata, memisahkan dua hati yang baru saja disatukan oleh pernikahan, namun dipisahkan oleh masa lalu yang belum selesai. Nurul berusaha menjalani perannya sebagai istri dengan sebaik mungkin. Ia belajar bahasa Arab lebih dalam, memahami tata krama kerajaan, bahkan mulai dekat dengan para pelayan istana. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terus-menerus menolak untuk tumbuh.
Ia merasa seperti aktor yang memainkan peran wanita lain dalam panggung yang tidak ia pilih. Setiap kali ia memandang Sultan, ia bertanya-tanya, apakah laki-laki itu mencintainya sebagai Nurul atau hanya sebagai bayangan Aminah? Sultan Muhammad pun tampaknya menyadari kebekuan itu. Ia tak lagi memaksa. Ia sering bepergian, meninggalkan Nurul di istana yang megah, namun terasa sunyi. Nurul menghabiskan waktu dengan membaca, menulis surat untuk ibunya, dan kadang hanya duduk menatap padang pasir dari balkon kamarnya yang luas. Ia mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai rindu menjadi perempuan biasa yang bisa tertawa lepas, yang bisa bekerja tanpa beban menjadi lambang kenangan. Suatu hari, setelah berminggu-minggu mencoba bertahan, Nurul meminta bicara empat mata dengan Sultan. Mereka duduk di ruang baca, ruangan favorit Aminah dulu, tempat yang kini sepi, hanya berisi rak-rak penuh buku dan aroma kopi Arab yang samar. Saya ingin bicara jujur, yang mulia, ujar Nurul, berani tapi lembut. Saya tidak ingin jadi bayangan seseorang. Saya ingin dicintai karena saya adalah saya, bukan karena saya mirip dengan mendiang istri Anda. Sultan memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. Kau benar. Dan aku tak bisa menyangkal, Nurul, bahwa hingga hari ini, aku masih melihat wajah Aminah saat menatapmu. Itu bukan adil untukmu. Lalu kenapa menikahi saya? Tanya Nurul lirih. Karena aku berharap kau bisa menyembuhkan lukaku. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kau terluka karena aku terlalu sibuk menggenggam bayangan. Keduanya terdiam cukup lama. Angin padang pasir berembus lembut di luar jendela, menggoyangkan tirai-tirai tipis yang menggantung seperti sayap-sayap putih. Suasana seperti memeluk percakapan mereka, seolah alam pun tahu ini adalah titik temu antara luka dan kejujuran. Aku mencintaimu, Nurul. Tapi aku juga belum selesai dengan masa laluku. Dan mencintaimu, sejujurnya, aku belum tahu apakah itu karena kau Nurul, atau karena kau Aminah dalam rupa lain. Kata-kata itu tidak menyakitkan, justru menenangkan. Karena Nurul tahu Sultan akhirnya jujur, dan dari kejujuran itulah jalan mereka berdua mulai terlihat. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang telah bulat, Nurul mengambil keputusan besar. Ia memohon izin untuk kembali ke Indonesia. Bukan karena benci, bukan karena marah, tetapi karena ingin menyelamatkan dirinya, dan mungkin juga menyelamatkan Sultan dari kesalahan yang lebih dalam. Sultan menghormati keputusannya. Dengan segala kemegahan yang pernah diberikan, ia tetap mengantar Nurul ke bandara dengan pandangan kosong, namun pasrah. Jika suatu hari aku bisa mencintaimu karena dirimu sendiri, bukan karena kenangan, aku akan mencarimu, katanya pelan, sebelum berpisah. Di dalam pesawat menuju tanah air, Nurul menatap langit dari jendela kecil di sisinya. Ia tidak membawa emas, tidak membawa onta, tidak membawa mahkota, tapi ia membawa satu hal yang lebih berharga. Harga diri dan kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan Aminah. Ia adalah Nurul, perempuan desa dari Jatim yang pernah dinikahi seorang sultan, tapi memilih pergi saat tahu cinta itu bukan miliknya. Dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang punya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.